Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Jawari dari program studi Teknik Kimia dengan NIM 20320-113. Mata kuliah Komunikasi dan Presentasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nanoteknologi in membran proses. Nah, untuk outline sendiri yaitu yang pertama yaitu introduction, yang kedua itu problem, yang ketiga itu solution, dan yang keempat itu conclusion. Nah, untuk di introduction yang pertama itu ini adalah gambar nanoteknologi atau disebut dengan nano. Nah, nano ini bisa diterapkan di kimia, fisika, biologi, dan teknik. Nah, nano tersebut berasal dari kata Yunani yaitu kurcaci. Ilmu nano berkaitan dengan prinsip dengan sifat dasar materi di skala nanometer atau 10 pangkat -9. Nanoteknologi adalah penerapan struktur ini ke dalam proses atau perangkat skala nano yang berguna. Nanoteknologi diartikan sebagai penelitian dan pengembangan bahan, perangkat, dan sistem yang menunjukkan sifat fisik, kimia, dan biologis yang berbeda dari yang ditemukan pada skala yang lebih kecil dari skala hal-hal seperti molekul dan virus. Ya, untuk yang di bawah ini yaitu membran. Membran itu merupakan penghalang perselektif yang memungkinkan spesies tertentu melewatinya itu sambil berpospartisi untuk spesies non-selektif. Nah, teknologi membran itu teknologi pemisahan yang berkembang cepat dan mutakhir yang dapat dilakukan secara ekstensif digunakan dalam berbagai lingkungan, energi, makanan, dan industri kimia. Nah, membran itu ada proses pemisahan terdiri dari pertama filtrasi, yang kedua mikrofiltrasi, yang ketiga reverse osmosis, yang keempat wet osmosis, dan yang kelima pressure retarded osmosis. Nah, untuk problem, apakah eh, apakah manfaat nanoteknologi dalam proses membran? Yang kedua, apakah nanoteknologi itu berbahaya? Nah, ini solusinya. Yang pertama itu nanoteknologi dalam proses membran itu sangat membantu, meningkatkan bahkan merevolusi banyak sektor teknologi dan industri pemisahan gas, pengolahan air atau air limbah, bidang farmasi dan medis, atau juga bisa juga digunakan di dunia militer dan industri makanan, pemurnian udara, ilmu lingkungan, ilmu luar angkasa, dan bidang kedokteran. Nah, penelitian nanoteknologi yang kerjasama dengan teknologi membran di bidang kedokteran saat ini itu berfokus pada regenerasi jaringan. Ya, untuk solusi yang kedua itu apakah nanoteknologi itu berbahaya? Nah, sebenarnya nanoteknologi itu tidak berbahaya, asalkan selagi manusia itu menerapkan prinsip keselamatan kerja, maka bila tidak menerapkan hal tersebut, maka partikel nano yang berukuran yang kecil itu dan berbahaya itu apabila masuk ke dalam tubuh manusia itu di kemudian hari itu menimbulkan masalah kesehatan yang merugikan manusia itu sendiri. Ini untuk konklusinya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa nanoteknologi dalam proses membran sangat berguna untuk sektor teknologi dan industri. Selain itu, banyak digunakan dalam berbagai aplikasi biomedis. Dalam dunia medis, nanoteknologi dapat membantu menerapkan obat pintar dengan kesembuhan 100% itu tanpa efek samping. Nah, nanoteknologi itu membuka seluruh alam semesta itu untuk kemungkinan baru untuk industri makanan, industri minyak, industri gas, dan industri kimia dan farmasi. Eh, Selain itu, nanoteknologi itu sangat bermanfaat di bidang kedokteran itu sendiri karena bisa menciptakan teknologi regenerasi jaringan dan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.